Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua kan? Jangan lupa tetap belajar yang rajin. Oke siswa kelas 4, minggu ini kita sampai pada pelajaran 4. Pelajaran 4 itu judulnya adalah bersih itu sehat. Kali ini berada di bagian yang pertama. Nah, di bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang najis dan hadas. Pernah mendengar istilah najis dan hadas? Pernah kan? Pasti pernah. Kira-kira apa ya pengertian najis sama hadas itu? Ada yang tahu? Atau mungkin belum tahu? Ayo sekarang kita cari tahu bersama-sama. Nah, materi kita pada minggu ini yang pertama yaitu mengenal arti bersih dan suci. Kemudian yang kedua kita akan mengetahui macam-macam najis. Dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang macam-macam hadas. Ada 3 pokok pembahasan. Oke ya, langsung kita mulai tentang arti bersih dan suci. Samakah antara bersih dan suci itu? Kira-kira sama atau tidak? Ya kita lihat definisinya, kita lihat pengertiannya dulu. Apa itu bersih? Bersih artinya adalah terbebas dari sesuatu yang kotor. Jadi yang dinamakan bersih itu jika terbebas dari kotor. Kemudian contoh yang kotor misalnya tinta. Jadi kalau baju kita terkena tinta, baju kita berarti kotor atau tidak bersih. Kemudian tanah itu jika mengenai baju maka bajunya juga menjadi kotor. Ludah dan lain-lain. Itu adalah pengertian atau contoh dari bersih. Sekarang pengertiannya suci. Apa itu suci? Suci itu adalah terbebas dari najis dan hadas. Artinya orang yang suci berarti dia itu tidak berhadas maupun tidak terkena najis. Terus najis, hadas itu apa? Nah ini nanti akan kita bahas setelah ini. Sabar, jangan khawatir. Berikutnya contoh dari contoh dari najis adalah darah. Berarti kalau baju kita terkena darah, baju kita tidak suci. Kemudian nanah dan lain-lain. Itu merupakan contoh najis. Selain najis juga yang namanya hadas. Hadas itu contohnya adalah kencing. Jadi kalau kita itu kencing berarti kita berhadas. Kemudian BAB atau buang air besar itu juga berhadas dan lain-lain. Kira-kira kalian sudah bisa membedakan antara bersih sama suci? Sudah ya? Kalau bersih itu tidak kotor, kalau suci itu terbebas dari najis dan hadas. Kita lanjutkan. Sekarang tentang bersuci. Bersuci itu bahasa Arabnya adalah toharoh. Apa anak-anak? Toharoh itu artinya adalah bersuci. Nah, berikutnya untuk bersuci dari najis, caranya yaitu dengan membersihkan najis itu menggunakan air sampai bersih. Itu kalau bersuci dari najis. Kemudian kalau bersuci dari hadas kecil itu kita dengan melaksanakan wudhu. Jadi dengan wudhu secara otomatis kita sudah bersuci dari hadas kecil. Kemudian kalau bersuci dari hadas besar itu yaitu mandi besar. Mandi besar itu apa? Mandi besar itu ya mandi keramas itu. Ya,
itu jika kita mengalami hadas besar. Oke, sekarang kita mulai dengan najis. Tadi yang namanya suci kan terbebas dari najis dan hadas. Sekarang kita membahas najis dulu, kemudian nanti membahas hadas. Apa itu najis? Ada yang tahu anak-anak kira-kira? Apa najis itu? Najis itu adalah kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah. Jadi najis itu merupakan kotoran yang menghalang-halangi ibadah kita kepada Allah. Kemudian najis itu bisa disucikan dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air suci dan mensucikan. Itu. Kemudian contoh air mutlak. Nah, air mutlak tadi kan air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis, yaitu air sumur. Sudah tahu kan air sumur? Itu air mutlak. Berikutnya ada air es, ya, mungkin di daerah-daerah yang beku akhirnya menjadi es. Nah, airnya itu merupakan air mutlak. Berikutnya ada air embun setiap pagi hari itu. Kemudian ada air hujan dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh air mutlak. Berikutnya tentang macam-macam najis. Najis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Yaitu najis ringan. Ini najisnya siapa najis mukhaffafah ini? Mukhaffafah ini merupakan najisnya bayi laki-laki, yaitu kotorannya atau ya air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan sesuatu kecuali air susu ibu. Tadi kan disebutkan bahwa kencing itu air kencingnya itu kan najis. Akan tetapi jika yang kencing itu adalah bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, berarti masih kecil dan belum makan sesuatu pun kecuali air susu ibu, maka itu disebut najis mukhaffafah. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah itu? Yaitu caranya cukup diperciki air ke najis tersebut. Jadi najis mukhaffafah itu hanya diperciki air saja. Kita lanjutkan tentang macam najis yang nomor 2, yaitu ada najis mutawasitoh. Apa itu najis mutawasitoh? Yaitu najis sedang. Najis sedang itu najisnya siapa? Yaitu ada kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian darah, nanah, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan cara dibasuh menggunakan air mutlak sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Itu tentang najis mutawasitoh. Kemudian berikutnya ada juga najis mughaladoh. Najis mughaladoh itu najis besar. Ini adalah najisnya anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan menggunakan debu yang suci. Itu najis mughaladoh. Sekarang kita lanjutkan tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah status hukum syar'i pada tubuh seseorang yang menghilangkan kesucian. Jadi hadas itu merupakan yang menghilangkan kesucian itu. Kemudian hadas itu dibagi menjadi 2,
Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Kita lanjutkan tentang hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan wudhu. Jadi kalau kita terkena hadas kecil, berarti kita wajib wudhu dahulu sebelum sholat. Berikutnya contoh, yaitu kencing, kemudian buang air besar, tidur, dan lain-lain. Itu ya, banyak sekali contohnya. Berikutnya, yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu adalah hadas yang mewajibkan mandi besar, atau yang keramas itu ya, mandi besar. Kita lanjutkan, contohnya adalah haid, nifas, dan lain-lain. Jadi jika di antara kalian yang perempuan ya sudah haid, nifas, maka orang tersebut sudah berhadas besar dengan cara menghilangkannya, yaitu mandi besar atau mandi keramas. Nah, kesimpulan materi kita pada kali ini yang pertama, yaitu bersih itu terbebas dari sesuatu yang kotor, sementara suci itu terbebas dari najis dan hadas. Berikutnya, najis itu dibedakan menjadi 3 yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Ada najis mukhafafah atau najis ringan, atau mutawasitoh najis sedang, dan mughaladoh najis berat. Kemudian yang ketiga, hadas kecil itu disucikan dengan berwudu, dan hadas besar disucikan dengan mandi besar. Itu ya kesimpulan materi kita pada kali ini. Ada yang belum jelas mungkin? Semua sudah ya? Kalau sudah, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.